Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Masih di seputaran ijazah Bapak Jokowi. Kita kawal terus sampai kasus ini benar-benar selesai. Namun jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Karena apa yang saya sampaikan ini dengan media spiritual, dengan terawangan, dan juga melihat situasi dan kondisi yang ada di media sosial. Kali ini kepolisian sudah menetapkan, sudah menuruti permintaan dari Roy Suryo CS untuk melaksanakan gelar perkara khusus, yang mana permintaan mereka ini sifatnya dumas, pengaduan masyarakat. Entah masyarakat yang mana. Yang melaporkan adalah TPUA, Tim Pembela Ulama. Jadi ulama ini harusnya ceritanya adalah cerita akhirat. Namun rupanya ulama di sini terjun di dunia perpolitikan. Akhirnya kejadiannya seperti kita lihat. Rizal Fadilah gantung Jokowi. Rizwan Syanipar, saya kuliti Jokowi, saya kuliti Polri. Bahasa-bahasa seperti ini apakah cerminan dari seorang ulama? Masyarakatlah yang bisa menilai. Di sini saya mengabarkan dan terus mengungkap apa yang akan terjadi kepada Rizwan Syanipar kali ini. Oke sahabat, setelah gelar perkara khusus selesai, banyak pihak yang diundang untuk hadir di sana. Memang sempat terjadi dipending. Karena apa? Karena tim pelapor tidak komplit. Jadi polisi lebih baik menunda agar di belakang hari tidak ada cerita-cerita lagi. Nah, yang ditunggu rupanya Egy Sujana, yang selama ini kabur ke Malaysia, sembunyi di sana, mungkin sudah tidak tahan tinggal di Malaysia, akhirnya kembali dengan naik kursi roda. Nah, semoga Bapak Egy Sujana sehat terus dan terus mengikuti proses di pengadilan ini sampai selesai. Rizwan Syanipar, kata-katanya sangat luar biasa setelah terjadinya gelar perkara khusus. Tidak gentar dengan polisi. Kalau kemarin yang ditantang terus, yang mau dikuliti Bapak Jokowi, sekarang pindah haluan. Polisi mau dilawan. Ya. Dan saya lihat di media sosial apa yang disampaikan di ucapannya, di mulutnya beda dengan yang ada di hatinya.
Rismon Sianipar terlihat mukanya lelah, pikirannya berat, dan ada energi ketakutan menaungi Rismon Sianipar. Karena apa? Dengan adanya gelar perkara ini, polisi sudah menetapkan penyelidikan dihentikan. Keputusannya adalah ijazah Bapak Jokowi asli. Sekarang lanjut di penyidikan. Setelah orang-orang ini dipanggil, Rismon Sianipar ini dipanggil, nanti apabila sudah ditanya di BAP dan BAP-nya lengkap, disinilah polisi bisa memberi keputusan apakah Rismon Sianipar masuk menjadi tersangka. Namun jawaban Rismon Sianipar tidak gentar untuk menghadapi ini. Teman-teman bisa lihat di media sosial. Selain itu, Rismon Sianipar juga di sini tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Karena menurut Rismon Sianipar, pemaparan yang dilakukan oleh kepolisian ini kajiannya bukan kajian ilmiah. Jadi apa yang disampaikan oleh kepolisian, Rismon Sianipar tetap membantah. Dan apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar, presentasi di sana mungkin karena kan tidak disiarkan langsung, polisi juga tidak membantah. Kenapa demikian? Mungkin ini Rismon Sianipar terlalu pinter, ilmunya terlalu tinggi. Saat gelar perkara, ini saya kasih tahu karena ilmu saya ini nggak ada, nggak sekolah, jadi rendah. Jadi berpikirnya simpel saja. Rismon Sianipar mengatakan tidak ada bantahan saat Rismon Sianipar mengadakan atau berbicara, memaparkan tentang keahliannya. Di sini mungkin polisi tidak membantah. Jawabannya adalah jawaban orang-orang bodoh sajalah, seperti saya yang tidak sekolah. Karena saat itu gelar perkara itu ya digelar, perkaranya ditunjukkan, ini begini, ini begini, ini begini, ini versi polisi seperti ini. Panjenengan Rismon Sianipar mau percaya atau enggak ya terserah. Silahkan panjenengan membawa sanggahan atau bukti baru agar polisi bisa menambahkan gelar perkaranya, misalnya jumlahnya 10. Misalnya Rismon Sianipar harus memberikan 11 atau 12. Nah, itu jadi jawabannya seperti itu. Dan di sana kenapa nggak disangka sama polisi? Jawaban lagi orang yang nggak pinter ini yang jawab. Karena di sana adalah gelar perkara judulnya, bukan perdebatan. Nggak ada polisi-polisi kok berdebat kayak orang-orang yang kita tonton di TV, kayak Rismon Sianipar, kayak Roy Suryo, kayak Tifa, berdebat, nggak ada. Polisi ini menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP. Nah, ada step by step, langkah demi langkahnya. Ini seharusnya Rismon paham di sini, pasti paham, tapi pura-pura tidak mengerti. Nah, dan di televisi juga kita tonton acara Merah Putih kalau tidak salah. Rismon Sianipar ditanya, kenapa kok nggak melaporkan UGM saja? Karena UGM yang mengatakan itu pasti dan itu adalah asli. Kenapa? Di sini Rismon Sianipar menjawab tidak tahu. Lalu penyiarnya tersebut, entah siapa namanya, mengatakan lagi, bukankah kalau UGM dituntut dan terbukti itu tidak sah, otomatis Bapak Jokowi juga tidak sah ijazahnya.
Jawaban Rismond tidak tahu. Kenapa? Karena yang dilawan nanti kalau melaporkan UGM adalah instansi, ya, tempat di mana dia pernah kuliah, dan ini akan besar akibatnya juga untuk dia. Itu. Dan apa sih alasan Rismond Sianipar untuk melakukan ini? Jawabannya adalah dia tidak ingin ke depan ada calon presiden yang ijazahnya atau surat menyuratnya ini diragukan oleh masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mana yang ragu? Nah, ini juga sebetulnya Rismond punya jawaban. Bukankah yang mempersoalkan ijazah Bapak Jokowi ini cuma berapa? Nggak sampai 10 orang. Jadi nggak ada orang yang ragu. Nah, kalau menyangkut ini lagi, ya, ke depan yang dia inginkan adalah ijazah calon presiden itu harus betul-betul diteliti dan asli dan tidak diragukan masyarakat. Harusnya Rismond tanyanya ke KPU kalau bicara pencalonan. KPU-nya bagaimana? Nah, lalu tanya juga ke Partai Demokrasi Indonesia PDIP. Gimana sih ijazah Bapak Jokowi ini? Asli enggak saat mencalonkan menjadi wali kota, gubernur, selanjutnya jadi presiden? Harusnya Rismond Sianipar juga bertanya ke PDI Perjuangan, karena partai pengusung yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya Bapak Jokowi jadi wali kota, gubernur, dan presiden adalah PDI Perjuangan. Itu yang bertanggung jawab penuh sebagai partai pengusung kalau memang ada kesalahan di sini. Kenapa kenapa Rismond Sianipar tidak kejar PDIP ini? Nah, ini kok yang dikejar Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi sudah membawa ijazah dan diserahkan di PDIP, sama PDIP dilihat lalu didaftarkan, ya, menjadi calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Selesai sampai di situ Pak Jokowinya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini tujuan dari Rismond Sianipar ini apa? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Karena saat ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo. Kenapa nggak pas Pak Jokowi jadi presiden kemarin? Ini dikuatkan. Ya, kegaduhan ini dibuat. Kenapa nunggu Pak Jokowi selesai? Sudah pasti di sini ada nyerempet-nyerempetnya ke pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Dan kata-kata tidak gentar untuk menghadapi ini semua, ini pandangan spiritual saya adalah hanya menghibur diri. Dan Rismond juga mengatakan Polri tidak absolut. Ini aneh. Rismond tim ahlinya TPUA di sini mengatakan Polri tidak absolut. Anehnya, kenapa TPUA kalau nggak percaya dengan Polri kok lapor ke Polri? Ini bagaimana? Rizal Padilla ini juga aneh. Dia nggak percaya sama polisi, tapi lapor ke polisi. Lah, jadi teman-teman semua bisa mengambil kesimpulan dengan apa yang saya jabarkan ini. Mungkin yang diucapkan mereka itu tidak segamblang yang saya sampaikan. Ada seseorang, ya Rizal Padilla, ini Egy Sujana dan lain-lain ini TPUA, ya, tidak percaya dengan Polri, tapi lapor juga ke sana.
Ya, coba teman-teman pikirkan. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Polri ini, karena menurut Rismond tidak absolut, sebaiknya ya, usulan dari Rismond adalah hakim yang menguji keabsahan ijazah Bapak Jokowi ini. Lah, ini semakin kacau. Ya, rakyat ini semakin dibuat bingung. Ya, seperti saya ini orang yang nggak sekolah, bingung. Biasanya yang menyiapkan data-data untuk dibawa ke persidangan itu kan polisi. Lalu setelah sampai di persidangan, di sini hakim melihat, membaca keterangan yang dibuat polisi bagaimana, saksi-saksi yang dipanggil bagaimana jawabannya. Itu dibaca dan ditanya ulang. Kan cuma seperti itu yang dilakukan hakim. Mengulang pertanyaan yang pernah diberikan kepolisian. Lalu mereka simpulkan menjadi sebuah keputusan. Ini bersalah atau tidak. Jadi kalau hakim yang mencari-cari bukti, ini membagongkan. Jadi tolong ini masyarakat Indonesia dikasih pembelajaran yang bagus lah sama Rismond Sianipar ini ya. Jadi kita pingin juga jadi orang pinter walaupun nggak sekolah. Karena selama kasus ini bergulir, ijazah ini, dan diributkan terus, ini banyak masyarakat yang tadinya nggak ngerti apa-apa jadi sedikit lebih paham ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Rismond Sianipar. Dan selanjutnya ya, kalau menurut pandangan saya, siapapun yang bicara salah ya, salah di mata Rismond, salah di pikiran Rismond Sianipar. Karena ya yang benar hanya dia sendiri. Nah, kemarin saat jumpa dengan Joshua Sinambela yang mana adalah digital forensik juga. Nah, di sini baru tidak berkutik. Baru yang dipaparkan oleh Joshua ini masuk akal. Masuk akalnya di mana? Karena Rismond juga mengakui sampai detik ini tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi, apalagi memegang. Terus bagaimana dia bisa meneliti keasliannya? Kok dia sudah bisa memutuskan ya, menyampaikan di semua media ijazah Bapak Jokowi palsu 99%. Nah, ini adalah narasi, kata Joshua Sinambela. Narasi fata morgana, atau boleh dibilang gaib, yang sulit untuk dijelaskan dengan nalar dan pikiran. Lalu Rismond mengatakan pakai apa? Pakai aplikasi Ela. Download aja di Play Store. Jadi akurasinya bagaimana? Nggak akan bisa teman-teman. Kalau kita punya ijazahnya kita foto ya, gambarnya itu JPEG ya, lalu kita upload di media, ini akan terjadi kompresi. Jadi file kita ini akan mengecil, di situ dikompres. Di platform manapun pasti terjadi kompresi. Nah, kalau mereka hanya comot-comot di media sosial dan diteliti, nggak akan bisa, kecuali panjenengan membuat langsung diketik di komputer ya, membuat di komputer lalu diedit-edit di komputer tersebut lalu dibagikan. Nah, ini kalau kita ambil, kita teliti, itu namanya digital ya, hasil digital, penelitiannya juga harus digital. Nah, kalau ijazahnya ini perangkat keras, otomatis ya cara ngetesnya
cara melihatnya ya dengan cara analog, ya, tanpa digitalisasi. Seperti halnya ada mayat, ya harus diotopsi. Mayatnya itu diotopsi, baru ketahuan ini penyebab kematiannya apa. Sama dengan ijazah, ijazahnya juga harus dibedah di situ, dites kertasnya, dites tintanya, langsung dites. Mana bisa pembunuhan fotonya yang di otopsi, mana bisa mana bisa ketahuan. Itu teman-teman. Jadi seperti itu, agar kita ini tidak istilahnya salah kita ini nanti menilai. Kita harus hati-hati dengan berita-berita yang kacau balau ini. Nah, dan selanjutnya Rismond juga mengatakan, ini sebetulnya dia kepleset omongan ini. Nanti teman-teman bisa tonton di TikTok juga ada dia bicara ini, atau di YouTube ya. Nah, dia mengatakan kalau ijazah ini palsu, kalau itu mengandung artikulasi yang sangat dalam, berarti dia juga masih meragukan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau ijazah ini palsu, ini saya tunjukkan saja di mana Rismond mengatakan itu, di acara televisi, acara Merah Putih. Kalau ijazahnya palsu, bagaimana dia bisa mencalonkan menjadi seorang presiden? Di sini harus apa? Harus jelas agar kedepannya seorang calon presiden harus benar-benar memiliki kelengkapan administrasi yang benar. Nah ini, jadi kata-kata Rismond ini kalau ini palsu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah semakin dalam kita mengikuti apa yang terjadi tentang ijazah Bapak Jokowi ini. Yang pasti dengan adanya gelar perkara, polisi sudah stop melakukan penyelidikan, karena polisi sudah melakukan penyelidikan di UGM dan UGM sudah yakin mengeluarkan ijazahnya Bapak Jokowi dan lulus. Lalu di tempat KKN sudah juga dilakukan. Lalu Polri juga sudah melihat bagaimana kapan Pak Jokowi daftar masuk di UGM tersebut. Ini sudah sangat gamblang dan sudah sangat jelas. Bagi masyarakat Indonesia, jangan terprovokasi ya, karena ini sangat berbahaya. Saya juga yakin tujuan mereka ini ingin mengganggu kinerja Bapak Prabowo Gibran, karena arahnya nanti akan ke sana. Setelah ijazah itu diotak-atik, lalu nyerempet ke Mas Wapres Gibran. Jangan-jangan ijazahnya Mas Wapres dicetak juga di Pasar Pramuka. Sekarang Betor sudah tenggelam, nggak ada muncul lagi. Karena apa? Karena yang mereka lakukan, yang Betor lakukan ini tidak berdasar. Akan sangat sulit menggali yang disampaikan Betor ini. Sekarang tak ada lagi dia, tak kelihatan lagi batang hidungnya, nggak ikut-ikutan di gerombolan mereka ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi di sini ini pelajaran yang sangat berarti bagi kita anak bangsa Indonesia melihat kejadian ini, ya, karena memang UGM sudah mengatakan mengeluarkan, itu sudah tidak terbantahkan. Kalau sekolah, ya, tempat kuliah Bapak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, siapa yang bisa membantah? Hanya orang-orang error saja yang tetap mempermasalahkan hal ini. Nah, setelah penyelidikan dihentikan, lalu ke penyidikan, dan orang-orang yang terlapor akan dipanggil di BAP.
Nah, setelah lengkap P21, nanti baru muncullah tersangkanya siapa dan siapa. Setelah muncul tersangka ya disidangkan. Itu teman-teman ya. Setelah disidangkan, oh ini tersangkanya ABCD. Saksinya siapa? Kejadiannya di mana? Nah, yang mewawancarai Rizmon Sianipar di YouTube, di TikTok, nanti juga akan dipanggil. Ini nanti tersangkanya bisa bertambah. Karena apa? Karena yang punya YouTube, punya TikTok yang mewawancarai mereka, ya toh, ini menyebarkan berita tersebut, mengupload di media mereka. Ya mereka pasti akan ikut nyangkut gitu kan. Makanya kita harus hati-hati teman-teman. Nah, saya membuat video ini adalah ini mengingatkan kepada teman-teman. Sebenarnya semua untuk mengingatkan. Kita harus hati-hati, ya kan? Karena apa? Karena kita sudah disuguhi dengan cerita-cerita tersebut, dan cerita tersebut itu memihak sana, memihak sini. Ya, tidak seperti yang saya sampaikan ini, tidak memihak siapa-siapa ini. Yang saya lakukan ini adalah yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ya, jadi tidak memihak. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.